Bali saya 1 bulan di Bali, kita jualan, terus uangnya masuk ke saya, terus kita holiday ke Jogja. Seperti itu, ke Jogja, terus ke Surabaya, kemana-mana kita 3 tahun itu. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah tentang seorang wanita yang telah melakukan penipuan kepada 2 suaminya alias poliandri. Selain memasukkan status pernikahannya, wanita itu pun melakukan penipuan hingga miliaran rupiah. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dengan sosok seorang anggota kepolisian bernama Bribka Y, polisi yang bertugas sebagai Babin Katipmas di salah satu polsek wilayah Polres Magetan, di mana sebelumnya Bribka Y ini pernah bertugas di Bali. Saat di Bali itulah Bribka Y bertemu dan berkenalan dengan gadis Bali yang bernama Komang Ayu Puspayeni alias Ayu. Dari perkenalan itulah mulai muncul benih-benih cinta di antara mereka, hingga perjalanan cinta mereka pun mulai ke jenjang yang lebih serius. Namun hubungan asmara itu pun terancam kandas di tengah jalan lantaran keduanya berbeda agama. Bribka Y beragama Muslim dan Ayu beragama Hindu. Kekuatan cinta mereka pada saat itu memaksa mereka untuk mencari solusi dari jurang pemisah, yakni perbedaan agama. Akhirnya Ayu pun sepakat untuk menjadi seorang mu'alaf, mengikuti agama dari Bribka Y. Keputusan itu pun bukan tanpa kendala. Sempat terjadi dilema di pihak keluarga Ayu. Namun keluarga Ayu pun lebih memilih mengalah demi kebahagiaan Ayu bersama dengan pria pilihannya. Akhirnya pihak keluarga pun merestui dan Ayu menikah dengan Bribka Y pada tahun 2004. Di dalam akta nikah, Ayu mengganti namanya dengan nama Siti, pemberian dari Bribka Y. Bribka Y mengakui jika awal pernikahan mereka bisa dikatakan usia keduanya sangatlah muda. Namun mau dikata apa, bila namanya cinta, tidak ada yang bisa menghalangi keduanya untuk hidup bersama. Pernikahan keduanya pun dilalui dengan suka dan duka sebagai seorang istri dan ibu bayangkari. Setelah dari pernikahan itu, Bribka Y pun pindah tempat dinas ke wilayah Polres Magetan, dan keluarga mereka pun menghuni rumah kontrakan sederhana di daerah Ngawi. Dari pernikahan mereka itu pun keduanya dikaruniai 3 anak perempuan yang sangat cantik, yakni anak pertama dan anak kedua duduk di bangku SMP, sedangkan anak ketiga kelas 6 SD. Sosok Bribka Y ini diakui oleh sang istri sebagai sosok ayah dan suami yang baik, terlebih tanggung jawab dan kasih sayangnya kepada ketiga putrinya, di mana putri keduanya sejak usia 2 tahun didiagnosa menderita sakit mata dan harus menjalani operasi cangkok mata. Dan Bribka Y lah yang diketahui berusaha keras untuk mencarikan pengobatan alternatif demi kesembuhan anak tercintanya. Bahkan menurut pengakuan dari sang istri, jika Bribka Y tidak mau menggunakan uang yang tidak jelas sumbernya, terlebih untuk membiayai pengobatan ataupun untuk kebutuhan hidupnya. Dan selama ini diketahui jika Ayu sering berpamitan pergi keluar kota, salah satunya adalah Bali, di mana keluarga besar dari Ayu berada di sana. Ayu berpamitan pergi dengan alasan menjenguk orang tuanya atau membeli alat-alat kosmetik. Diketahui jika Ayu memiliki 3 salon yang bisa dikatakan cukup besar, berada di daerah Madiun dan Ngawi. Bribka Y tidak pernah mempermasalahkan dengan semua aktivitas Ayu dan selalu mengizinkan Ayu pergi menyelesaikan urusannya. Setiap bulan Ayu pasti meminta izin untuk pergi keluar kota. Ayu pergi selama 1 minggu atau 2 minggu, dan pernah 1 bulan Ayu pun baru kembali pulang. Sementara Bribka Y yang menjaga ketiga anaknya di rumah. Namun, biduk rumah tangga yang telah dijalani selama 14 tahun harus hancur. Bribka Y tidak menyangka wanita yang menjadi ibu dari anak-anaknya telah menodai kesucian pernikahan dengan pengkhianatan.
bermula pada saat bulan November 2018 berlokasi di rumah sederhana mereka. Siang itu, Bribka Y dan Ayu didatangi oleh anggota Buser yang melakukan penangkapan kepada Ayu dengan laporan penipuan, yakni penipuan uang 1,4 M dan melakukan pernikahan tanpa izin. Bribka Y yang mengetahui pengkhianatan dari sang istri sangat terpukul, namun dirinya berusaha untuk kuat demi ketiga putrinya. Ternyata pada saat penangkapan itu, Bribka Y pun baru mengetahui jika Ayu telah menikah alias poliandri dengan seorang pria bernama Igede Arya Sudarsana selama 2 tahun sejak tahun 2016. Awal perkenalan mereka pada tahun 2015 di saat keduanya bertemu di toko miliknya Arya. Dari perkenalan itulah keduanya pun mulai bertukaran nomor ponsel dan saling berkomunikasi satu sama lainnya. Dari komunikasi itu, Ayu mengaku jika dirinya adalah dokter, lulusan sarjana kedokteran Universitas Gadjah Mada dan sedang melanjutkan studi mengambil S2 di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Ayu pun mengakui jika dirinya berusia 30 tahun dan berstatus lajang. Intensnya mereka berkomunikasi, mulailah muncul benih-benih cinta di antara keduanya, hingga mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Dari sanalah Ayu pun mulai melakukan aksinya. Ayu mengakui jika kuliah S1 dan S2-nya dibiayai oleh seorang pria bernama Ngurah. Dan sebenarnya Ayu ini tidak menyukai Ngurah, lebih memilih bersama dengan Arya. Namun Ngurah mengancam jika Ayu tidak menikah dengannya, maka Ayu pun harus mengembalikan uang sebesar 1 miliar rupiah biaya kuliahnya Ayu dan meminta Arya untuk menggantikan peran Ngurah membiayai kuliahnya. Ayu mengakui jika dirinya memiliki tanah yang akan dijual untuk mengganti semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Arya. Dan pada akhirnya Arya pun setuju. Sejak itulah Arya terus-menerus memberikan uang untuk biaya kuliah, tes PNS, hingga Ayu mengaku hamil dan akan dikeluarkan dari kampusnya jika tidak memberikan uang sogokan. Uang yang dikeluarkan oleh Arya hingga mencapai 1,4 M. Dari kedekatan mereka pun, akhirnya pada tahun 2016 mereka memutuskan untuk menikah adat. Setelah menikah atau poliandri, Ayu membagi waktunya kepada suami pertamanya. Alasannya membeli alat kosmetik dan menjenguk orang tuanya. Alasan ke suami kedua, jika dia harus bolak-balik Jawa dan Bali karena sedang berkuliah. Kebohongan itu pun berlangsung selama 2 tahun. Sama yang nikah adat itu kapan? Kalau nikah adatnya Desember 2016. Alasan apa Bapak sampai yang harus dapat duit? Iya, alasannya banyak kalau yang itu Mbak. Kalau alasan ya masalah PNS kan, ada pembukaan PNS itu harus ini loh lagi sampai dikasih waktu 3 hari. Saya harus waktu itu harus ada uang itu loh. Biar besok dia bisa ikut tes PNS-nya itu. Katanya boleh dulu 100. Di saat memasuki tahun 2018, muncullah kecurigaan dari Arya melihat gelagat Ayu. Arya pun mulai mencari informasi tentang Ayu. Dari hasil penyelidikan, Arya akhirnya mendapatkan petunjuk dari seorang cenayang atau paranormal yang sering didatangi oleh Ayu. Dari sanalah terungkap jika Ayu bukanlah dokter dan hanya lulusan SMP, sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Dengan perasaan yang hancur, akhirnya Arya pun memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Dengan menunjukkan sejumlah bukti, akhirnya pada bulan November 2018 Ayu ditangkap. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Negara Bali. Pelaku terbukti telah melakukan penipuan dan terkena hukuman 3 tahun penjara. Menjatuhkan pidana berat terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Ternyata setelah kasus ini terungkap, jika uang yang diberikan oleh Arya digunakan oleh Ayu untuk kursus salon, perawatan, dan membuka salon hingga memiliki 3 salon.
Namun setelah kasus ini pun terungkap, reputasi salon milik Ayu pun menjadi jelek dan salon itu pun dikabarkan telah bangkrut. Selain Arya yang memilih menceraikan Ayu, sang suami pun Bribka Y memilih untuk menceraikan Ayu juga, dan dia lebih memilih fokus untuk ketiga anaknya. Selain itu, Arya sendiri mengakui jika dirinya merasa telah diguna-guna oleh Ayu. Dia pun baru teringat jika celana dalamnya pernah dibawa oleh Ayu. Guys, di sini gua akan melampirkan cerita menurut kesaksian dari Ayu. Masih belum dalam keadaan pisah sama suami. Maksudnya prahara besar dalam rumah tangga saya. Terus muncullah dia. Kan katanya juga kalau dari versinya Mbak kan soal status ini dari pihak yang suami kedua itu tahu gitu dari awal. Kenapa sih itu yang jadi dasar gitu untuk semua? Kalau menurut Mbak, saya nggak paham. Tapi Mbak istilahnya jujur dari awal. Dari awal jujur saya. Kalau saya nggak jujur, saya nggak mungkin memperlihatkan rumah saya di mana. Asli saya kan dia sampai mengantarkan saya ke rumah. Ajakan nikah adat itu datang dari Mbak ya? Dari keluarganya. Oh, dari keluarga. Karena sering malu. Ya saya kan di sana sering nginep Mbak. Kalau 3 tahun itu saya intens sekali di Gilimanuk sampai saya sembahyang udah biasa di sana. Terus ngayah di pura saya udah biasa di sana. Jadi mungkin keluarga mereka malu kalau tetangga sebelah itu menanyakan apa status saya dan hubungan saya sama Arya. Kita anak sakit, ya. Itu tuh apakah juga pakai uang dari itu? Karena ayahnya sangat bertanggung jawab. Ayah dan suami saya itu tidak mau memakai atau menyentuh uang yang nggak jelas. Dia jadi tanggung jawabnya besar buat anaknya. Gimana guys pendapat kalian mengenai pengakuan dari Ayu? Kalau gua sih lebih percaya dengan fakta yang ditemukan oleh polisi dari berbagai saksi dan fakta pengadilan. Intisari dari kasus ini, jangan pernah mempermainkan pernikahan dan agama. Cepat atau lambat siapapun itu bakal terjatuh ke dalam kehancuran dan keterpurukan atas ulahnya sendiri. Dikarenakan pernikahan dan agama adalah kesucian yang harus dijaga. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?